Halo guys, hari ini kita bahas tentang sepak bola lagi internasional dan nasional. Di internasional ada berita-berita transfer yang kayaknya makin deket musim berjalan semakin panas. Makin banyak pergeseran pemain dari sana ke sini. Di nasional juga ada beberapa transfer yang cukup mencengangkan tapi juga tidak kita bisa sangka-sangka bahwa transfer itu akan terjadi. Nah, kita mulai dari internasional, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol like, klik juga hype kalau misalkan ada. Ya, kita mulai dari berita internasional. Yang pertama dari Manchester City. Ada beberapa pemain yang kayaknya bakal masuk ataupun keluar dari Manchester City. Yang pertama adalah Rodri yang semakin menemukan jalan keluar kayaknya dari Manchester City. Setelah kemarin semakin dekat dengan Madrid, tapi di detik-detik akhir Barcelona berhasil menikung Rodri. Rodri kayaknya semakin dekat ke Barcelona. Penyebabnya apa? Adalah telepon dari Hansi Flick yang menyatakan bahwa Rodri akan dijadikan the next Busquets. Wow, kita tahu sendiri kan memang Rodri pemainannya nggak bisa dibilang improve dari Busquets lah kalau bisa kita bilang di masa sepak bola sekarang ini. Oleh karena itu Hansi Flick telepon Rodri dan menyatakan bahwa Rodri, lu kesini aja, kita siap tampung lu dan menjadikan lu seperti Busquets. Wow, bayangin aja di tengah Barcelona ada Rodri, Pedri, ada Dani Olmo, Gavi, Fermin Lopez, Frankie De Jong. Gimana nggak ngeri itu lini tengah Barcelona. Nah, setelah itu untuk penggantinya sendiri Manchester City menyiapkan bukan cuma satu, tapi ada 3 pemain. Jadi memang ada satu pemain, si Ayub Buadi ini disiapkan bukan untuk pengganti Rodri, namun memang sudah akan dibeli sebelum Rodri akan pindah. Jadi Ayub Buadi sepertinya sudah 90% akan dibeli City. Nah, untuk pengganti Rodri ada lagi satu. Dan Tijani Reinders pun kabarnya akan keluar dari City. Oleh karena itu akan ada 2 gelandang baru selain Ayub Buadi yang merapat ke City. Wow, ini City benar-benar reformasi gelandangnya ini ya, frontal banget. Langsung 3 gelandang tengahnya digantikan oleh 3 gelandang tengah lainnya. Menarik melihat bagaimana City memulai musim depan dengan pelatih baru Enzo Maresca menggantikan Pep Guardiola. Dari 3 pertandingan uji coba kita udah melihat bahwa City semakin memainkan sepak bola yang lebih kreatif lagi, terutama di sektor sayap. Kita lihat Savinho contohnya yang musim lalu benar-benar seperti pemain tidak terpakai oleh Pep Guardiola. Di Enzo Maresca ini kelihatan sudah mulai lah bagusnya itu ya, tinggal mungkin end product finishingnya yang agak jelek, tapi kreativitasnya udah mulai jalan. Semenyo semakin bagus, even pemain muda kayak Ryan McAdoo pun bermain sangat-sangat bagus lah, terutama di pertandingan melawan apa, Juve ya bukan ya, yang kemarin pokoknya pertandingan kedua waktu itu bermain sangat-sangat bagus Ryan McAdoo. Lalu setelah itu kelihatan beda ketika dulu Pep Guardiola benar-benar membuat sayapnya sangat-sangat kaku, tidak bisa berkreativitas. Sekarang lebih kreatif sayap-sayap dari City, sehingga gue sebenarnya penasaran Jack Grealish apabila masih ada di City apakah bisa berkembang. Menarik sih. Mudah-mudahan Jack Grealish kan masih 30 tahun juga, so masih oke lah sebenarnya. Mudah-mudahan dia menemukan performa terbaik lagi di City. Pemain 100 juta loh dia tuh. Mungkin 2-3 tahun lagi dia ada di masa prime, masih bisa membalikan karirnya di Manchester City lagi. Lalu setelah itu dari tim-tim lain ada Arsenal yang sudah membeli Bruno Guimaraes, tapi kabarnya masih ada satu sektor lagi setelah kemarin Vinicius Junior gagal didatangkan dan memilih memperpanjang kontrak di Real Madrid. Sekarang Arsenal mengincar Kenan Yildiz dari Juventus, salah satu pemain terbaik yang dimiliki oleh Juventus, ditawari lebih dari 100 juta euro oleh Arsenal. Wow, kalau gue jadi Juventus sih gue lepas Kenan Yildiz 125 juta, gue lepas. Toh mereka juga udah beli gantinya si Karim
Alja Begovic itu kan pemain bagus juga. Kenan Yildiz juga kemarin di Turki tidak yang ngangkat Turki banget. Jadi ya kalau memang 100-120 juta dilepas lah. Good deal buat Juve. Masih bisa banyak pemain lain yang menggantikan Kenan Yildiz. Tapi itu cocok buat Arsenal. Cocok untuk di sayap kiri Arsenal sekarang ya, dibanding siapa? Martinelli. Terus siapa? Zolis. Ya jelas lebih mendingan Yildiz. Jadi ya kalau memang 125 juta itu jadi good deal buat kedua tim. Nah, untuk sepak bola internasional segitu dulu mungkin paling. Nah, sekarang kita ke sepak bola lokal dari Persib dan Persija lah ya, dua tim lokal kebangsaan Indonesia. Dari Persib kemarin kedatangan Daniel Loncar, bek tengah asal Kroasia dari tim divisi 1 Polandia. Bek tengah posisinya, sehingga sekarang Persib punya 4 bek tengah. Ada Loncar, ada Julio Cesar, ada Matricardi, ada Mutombo. Apakah itu terlalu banyak? Menurut gue, iya terlalu banyak. Tapi mudah-mudahan keempat itu bisa bergantian mengisi kekosongan satu sama lain, dan juga mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Barba lagi-lagi. Bagaimana ball playing Barba, kelugasan Barba, kepemimpinan Barba musim lalu begitu terasa kehilangan. Wah, sehingga harus sampai digantikan oleh 2 pemain paling nggak saat ini. Ya, mudah-mudahan 4 pemain itu bisa berotasi dengan baik. Tapi yang menjadi masalah sekarang ada 12 pemain asing di Persib. Pasti ada satu yang harus keluar dari Persib Bandung. Atau mungkin Persib akan mendaftarkan lebih dari 11. Bisa jadi 12, bisa jadi 13. Nah, tapi hanya dimainkan di kompetisi ACL dan Shopee Cup. Jadi 11 pemain yang didaftarkan di Liga Indonesia. So, menarik Persib dalam rangka mempertahankan juara 4 kali berturut-turutnya dan juga lebih jauh lagi di ACL. Mudah-mudahan bisa melangkah lebih jauh sehingga koefisien Liga Indonesia bisa lebih baik lagi. Lalu di Persija, kabarnya bakal ada kedatangan 3 pemain lagi, dan salah satunya adalah pemain diaspora atau naturalisasi. Sempat beredar kabar Justin Hapner ditawar 1,5 juta euro oleh Persija, namun ditolak oleh Fortuna Sittard. Tapi sepertinya sekarang ada pemain naturalisasi lain lagi yang akan dibidik oleh Persija. Selain itu ada 2 pemain asing juga yang masih dibidik oleh Persija. Menarik melihat bagaimana Persija mungkin masih butuh di sektor depan, terutama di sektor striker. Lalu di sektor tengah pun masih dibutuhkan sebenarnya oleh Persija. Di lini belakang pun sudah cukup dengan ada Kollinger, ada Loncar, ada Pankov. Sudah cukup lah untuk Persija mengarungi Liga 1 dan Copa Indonesia sekarang ada ya. Ya, mungkin segitu aja perkembangan dari transfer di sepak bola nasional dan internasional. Kalau mau gue bikin lagi video update-update, boleh klik tombol like, klik subscribe, dan juga komen gimana komentarnya. Kalian udah puas belum sama kegiatan transfer dari tim-tim kalian? Dan juga boleh komen di bawah kalian dukung tim mana. Oke, thank you for watching. See you on the next video.